Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana fakta bertemu dengan rasa penasaran antara realita dan misteri. Pada kesempatan spesial kali ini, kita akan mengangkat sebuah topik yang sedang hangat dan penuh teka-teki. Sosok politisi nyentrik, belusukan yang disebut-sebut sebagai pemimpin rakyat sesungguhnya, Kang Deddy Mulyadi kembali jadi sorotan. Bukan karena kontroversi, tapi karena diterawang oleh salah satu peramal paling terkenal di Indonesia, Hart Gumai. Apa hasil terawangannya? Apakah Kang Deddy memang ditakdirkan menjadi gubernur Jawa Barat? Ataukah ada hal-hal lain yang lebih besar menantinya? Mari kita kupas tuntas dari sisi biografi, spiritualitas, hingga potensi metafisik yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Nama Deddy Mulyadi mungkin sudah tidak asing di telinga masyarakat Jawa Barat. Tapi tak semua orang tahu bagaimana perjalanan hidup dan karier politiknya. Deddy Mulyadi lahir di Subang, Jawa Barat, pada 11 April tahun 1971. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Deddy sudah terbiasa hidup prihatin, dekat dengan alam, dan akrab dengan nilai-nilai lokal khas Sunda. Pendidikan Deddy ditempuh di SD Cibogo, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri di Subang, dan akhirnya kuliah di Universitas Pasundan, Bandung. Dari sanalah awal benih kepemimpinan itu mulai tumbuh. Ia aktif di organisasi kemahasiswaan, mencintai dunia budaya, dan mulai dikenal karena keberaniannya berbicara. Setelah lulus, Deddy tidak memilih jalan menjadi pengusaha atau pegawai, tapi justru terjun ke dunia politik. Perlahan tapi pasti, ia meniti karier dari bawah. Hingga akhirnya, pada tahun 2008, ia terpilih menjadi Bupati Purwakarta. Tak hanya satu periode, tapi 2 kali menjabat. Selama masa kepemimpinannya, ia menciptakan Taribozen, kebijakan yang tidak biasa. Ia mengangkat budaya Sunda sebagai identitas kebanggaan, menolak keras budaya instan, menentang pendidikan formal yang hanya berorientasi pada angka, dan mendorong rakyat agar lebih mandiri dan berdaya. Salah satu ikon kepemimpinan Kang Deddy adalah gaya belusukannya. Ia tidak segan menyusuri gang-gang sempit, masuk ke rumah-rumah warga, bahkan tidur di emperan rumah penduduk jika diperlukan. Ia hadir sebagai pemimpin yang dekat, bukan hanya terlihat di panggung. Sebelum kita masuk ke bagian terawangannya, kita harus mengenal dulu siapa Hart Gumai. Lahir dengan nama asli Muhammad Hardiansyah, Hart Gumai adalah seorang spiritualis dan peramal yang sudah berkecimpung di dunia metafisika selama lebih dari 2 dekade. Ia pernah tampil di berbagai acara televisi nasional, mengungkap sisi gaib dari tokoh-tokoh publik dan fenomena sosial. Kemampuan Hart Gumai bukan hanya sebatas ramalan cinta atau keuangan. Ia dikenal karena ketajaman intuisi dan keterhubungannya dengan energi universal. Banyak tokoh politik yang secara diam-diam meminta pembacaan garis kehidupan kepada beliau, meski tidak semua mau mengakuinya di depan publik. Salah satu kemampuannya yang paling sering dibicarakan adalah membaca aura. Aura adalah pancaran energi yang mengelilingi tubuh manusia. Menurut Hart Gumai, dari warna dan kekuatan aura bisa diketahui potensi, masa depan, bahkan risiko spiritual seseorang. Pada suatu malam di bulan Mei, Hart Gumai menggelar meditasi khusus. Ia mengunci diri dalam ruangan selama beberapa jam, mengheningkan pikiran, dan memusatkan energi pada satu sosok, Deddy Mulyadi. Dalam keterangannya, Hart Gumai mengaku dikejutkan oleh pancaran aura Kang Deddy. Warna utama yang muncul
adalah biru tua menandakan ketegasan, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Tapi ada yang unik. Dari dalam biru tua itu muncul pijaran emas yang membungkusnya. Aura emas itu sangat jarang saya lihat. Hanya sedikit tokoh yang memilikinya. Warna ini menandakan takdir kepemimpinan yang ditentukan semesta. Kang Deddy bukan sekadar politisi, ia adalah pelayan. Tapi bukan pelayan biasa, ia adalah pelayan yang diberi tugas besar mengembalikan martabat masyarakat. Menurut Gumai, dari aura itu tampak jelas bahwa Kang Deddy sedang menapaki fase ketiga dalam kehidupannya. Fase pertama adalah masa pengabdian sebagai bupati. Fase kedua adalah masa legislasi sebagai anggota DPR. Dan fase ketiga adalah masa puncak, masa ketika ia akan mengemban tanggung jawab provinsi atau bahkan lebih tinggi lagi. Hart Gumai melihat garis masa depan Kang Deddy tidaklah mulus. Ada benturan besar yang akan terjadi menjelang 2025 sampai 2026. Benturan ini bukan sekadar persaingan politik, tapi dilema moral. Hart Gumai melihat Kang Deddy Mulyadi akan dihadapkan pada dua pilihan. Satu jalan cepat dengan kompromi, satu jalan lambat dengan integritas. Dan ia akan memilih jalan kedua, yang lebih berat. Tapi justru disitulah keberuntungannya lahir. Menurut Gumai, popularitas Deddy akan semakin meningkat di akhir ke 2025. Tapi ada dua sosok besar yang akan jadi batu sandungan. 1. Seorang tokoh militer yang punya backing politik besar. Kedua, seorang tokoh religius yang memiliki daya tarik spiritual dan fanatisme massa. Namun, Gumai menyebut, Kang Deddy punya kekuatan yang tak bisa ditiru oleh pesaingnya, keikhlasan. Dalam meditasi mendalamnya, Hart Gumai mengaku menerima pesan dari dimensi spiritual. Suara ini bukan suara manusia, tapi energi yang muncul dalam bentuk simbol dan intuisi. Hart Gumai melihat pohon besar di tengah padang tandus. Akarnya sangat dalam. Di atasnya burung-burung berkicau, tapi di bawahnya ada ular yang mengintai. Simbol ini diterjemahkan Gumai sebagai representasi dari Kang Deddy, seorang pemimpin yang kokoh, dicintai rakyat, tapi dikelilingi oleh ancaman tersembunyi. Pesannya jelas, jangan lengah, tetap membumi, dengarkan rakyat, bukan bisikan elit. Kang Deddy bukan hanya dikenal karena gaya politiknya, tapi juga karena konsistensinya mengangkat budaya Sunda. Menurut Gumai, inilah akar kekuatan spiritual Kang Deddy. Ia bukan hanya berbicara soal budaya, tapi hidup di dalamnya. Bahasa, pakaian, adat, dan nilai-nilai Sunda menjadi bagian dari jiwanya. Dalam dunia spiritual, ikatan dengan budaya leluhur bukan hal remeh. Gumai percaya, roh-roh leluhur akan menjaga orang yang menjaga tanahnya. Dan Kang Deddy adalah satu dari sedikit pemimpin yang melakukannya. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan runtuh sebagai gubernur Jawa Barat oleh orang yang tidak suka dengannya? Hart Gumai mengatakan, kalau ia tetap menjaga kesederhanaan, tetap mendengar rakyat, dan tidak tergoda pujian serta kuasa, maka takdir itu akan jatuh padanya. Tapi takdir bisa berubah jika seseorang berubah. Sahabat semua, dari penelusuran panjang ini kita bisa melihat bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan. Ia adalah amanah. Dan menurut penerawangan Hart Gumai, Kang Deddy Mulyadi adalah sosok yang tidak biasa. Ia bukan orang sembarangan, ia adalah pemimpin dengan akar kuat, aura yang langka, dan jalan spiritual yang dalam. Tapi jalan itu belum berakhir. Kita sebagai rakyat punya peran. Kita bukan hanya penonton, tapi penentu masa depan. Apakah Anda siap mendukung pemimpin yang bukan sekadar pintar bicara, tapi juga memahami makna pengabdian? Apakah Kang Deddy Mulyadi
akan menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Hargumai mengatakan itu bisa saja terjadi, tetapi Kang Deddy Mulyadi harus menjadi Gubernur Jakarta terlebih dahulu. Menurut Hargumai dan prediksinya, sosok penerus setelah Presiden Prabowo adalah anak dari Presiden ke-6. Ini adalah prediksi, bukan sekedar ilusi. Pastinya kalian semua tahu siapa anak dari Presiden ke-6 Republik Indonesia. Cukup sampai di sini terlebih dahulu tentang pembahasan misteri kali ini. Jangan lupa support terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info misteri lainnya.